nilai-nilai lokal yang dimunculkan di film ini. Ini tidak boleh ditayangkan karena belum berizin. Dinamika anak muda menghadapi hoax, phishing, dan cyberbully. Ah, masa sih? Jadi orang-orangnya tuh buru hiu cuman pakai kail segini nih bang. Halo, saya Indriyato Banyumurti, saya dari ICT Watch dan ada teman saya. Saya Gustaf dari Kamenroom. Kalau kita lihat di YouTube, di beberapa platform digital lain gitu, kita udah lihat banyak banget sih konten-konten yang menarik ya dari teman-teman di daerah. Nah kalau misalnya pengen denger lebih jauh, gimana kalau kita panggil aja teman-teman yang memang udah aktif. Ya. Ada siapa nih? Nah, ini salah satu temen yang juga bantu mendorong program-program literasi digital di daerah nih. Jawara Internet Sehat yang isinya itu teman-teman anak-anak muda dari berbagai daerah yang menjalankan program-program literasi digital. Salah satunya sudah hadir saat ini walaupun mungkin kalau dibilang muda banget juga enggak ya. Beliau Kita juga masih muda lah. teka ciri ya. Rek ngomong muda humis keserea rek kumaha coy. Wah bisa jiwanya masih muda. Oke. Nggak lama-lama lagi kita panggilkan ada Mbak Nurlia dari Nusa Tenggara Barat. Silakan Mbak Nurlia. Katanya dari Lombok. Lada melombok jadi NTB. Supaya nggak kepedesan. Supaya nggak kepedesan jadi NTB. Mbak Lia apa kabar? Baik. Kapan datang dari banget. Lombok? 2 hari yang lalu. Mbak Lia di Lomboknya di mana? Di Mataram. Oh pas di kotanya ya? Sebenarnya nggak juga sih di Lombok Barat, tapi sama ke kota tuh tinggal 10 menit aja. Oke. Yeah. Sok ngobrol Kang, saya mau makan popcorn dulu. Dan Mbak Lia tuh bikin film judulnya bukan Gali dan Ratna. ya. Ya. Bisa cerita nggak secara sekilas dulu Gali dan Ratna itu apa? Awalnya seperti apa? Okay. Terus mungkin ada yang seru-seru tuh saat produksi filmnya atau enggak justru saat diputer. Diputer pertama kalinya kapan? Tanggal 30 Oktober di CGV Mataram. Oh, oke. Sok mangga. Silahkan. Awalnya gimana Cerita awalnya? Apa nih? Awal pembuatan filmnya aja dulu. Jadi awalnya kan memang saya sebenarnya Jawara Internet Sehat 2021. Oh, waktu kita mulai Ya. merintis Rembuk Nusa ya kalau gitu ya. Jadi program saya tuh lebih ke 3T. Jadi program 3T desa terluar, terdepan, terbelakang. Hanya di NTB atau seluruh Indonesia? Enggak, di NTB. Oh NTB aja. Emang NTB masih ada 3T-nya ya? Hampir semuanya malah. Ah masa sih? Iya. Hampir semuanya. Jadi saya ngambil program itu, jadi saya roadshow kemana-mana tahun 2021 itu. Saya pergi ke Maringki, desa pemburu hiu. Hah? Ada? Ada. Oke, menarik juga ya. Ya, jadi orang-orangnya tuh buru hiu cuman pakai kail segini nih bang. Wah. Tapi hiunya nanti diambil siripnya diekspor, terus dagingnya dijual. Oh. 1 hiu itu 1 jutaan dah. Alah. Jadi bisa kayak buat kalau mau selamatan atau mau apa tuh udah beli hiu gitu. Oh, kayak orang piara kambing ya? Iya. Terus habis itu di desa Pemburu Hiu, jadi kita harus nyebrang dulu di Pulau Maringkinya, kemudian ada lagi di Lunyu, Sumbawa, kemudian ada lagi pokoknya di daerah 3T, terus terakhir tuh di Wawo Bima. Sebenarnya saya 3T itu roadshow-nya ada sekitar 4 atau 5 tempat. Maksudnya roadshow tuh bawa film ini? Ini bukan film, yang tahun 2021 programnya. Oh programnya literasi digital aja? Literasi digital. Terus habis itu saya lompat-lompat ke pulau-pulau itu. Hah, nggak naik ini? Nggak naik kapal? Enggak, Emang orang-orang sana suka sakti-sakti? Jadi kalau mau pergi-pergi tinggal lompat-lompat aja. Emangnya jangkrik? Terus alhamdulillah sama Bang Ibe tuh di-appreciate banget gitu. Terus senang programnya. Terus setelah kesana jadi sampai gak ada proyektor. Orang-orang pada keluar semua turun dari kayak habis pulang dari kebon. Terus habis itu langsung masuk ke kepala kantor desa ikut kegiatan workshopnya. Jadi masih pakai sendal jepit. Kayak gitu. Kalau yang di Pulau Maringki ya masih habis bikin terasi atau bikin terus gitu. itu ikut workshop. Jadi nggak ada proyektor, nggak ada LCD. Jadi saya neranginnya. Terus workshopnya ngapain?
Saya tulis tuh www yang kayak website hoax gitu saya tulis di kertas. jadi Terus saya gini, ayo ibu-ibu ini mana yang benar, yang ini. Mereka udah akses internet. Belum. Sedikit aja yang akses itu, paling anak-anak mudanya aja. Yang emak-emaknya paling juga pas WhatsApp-an aja. Oh, ya berarti udah ada internet tuh WhatsApp-an juga. Iya, tapi terbatas banget kayak providernya tuh cuman beberapa aja. Terus fokusnya literasi digitalnya apa aja? Lebih ke phishing, pencurian data, karena mereka lebih sering keterima SMS daripada keterima WhatsApp. Kan Emang banyak ya di sana pencurian kasus-kasus datanya, pencurian data ya? Jadi pencurian datanya kayak ya biasalah di SMS kayak gitu, kayak prapekerja kayak atau BPJS kayak atau apa. Diklik, kemudian mereka masukin Banyak ya hadiah. penipuan-penipuan gitu ya? Iya, banyak. Kan di Bandung juga ya sih. Ada. Gitu. Jadi saya lebih ke sana. Nah, terus setelah Bang Ibe Appreciate tahun 2022 saya dikasih kesempatan lagi untuk bikin program. Tapi saya bosen sama workshop. Karena workshop tuh kayak cuma 50 orang aja gitu kan. Terus akhirnya saya inisiatif ngajak mahasiswa sama satu teman dosen yang dia memang udah sutradara gitu. Iya. Kita bikin film yuk gitu. Film Jadi Sambung Sinema tuh baru? Baru ya itu, ya saat itu juga. Saat mau bikin film baru dibikin lah si Sambung Sinema ini. Gitu. Iya. Jadi ya udah. Jadi ini karya perdana dong? Iya. Dan semua artisnya adalah semua baru pertama warga kali semua. main itu. Ya anak-anak kita semua kita tes semua, kita ada audisi. Oh pakai audisi serius ya, gitu ya? Serius, kita ke sekolah-sekolah. Ada yang kesurupan gak loh? Ada juga. Ada yang kesurupan kan syuting yang hari terakhir itu kita di gudang, itu 24 jam. Hah? Iya. Iya, jadi yang bener-bener gitu-gitu. Oh gitu. Terus ceritanya gimana? Ini cerita yang kesurupan jadinya. Enggak. Si Gali dan Ratna ini apa? Tadi mulai dari audisi dulu. Audisi. Setelah audisi, jadi bahkan ada beberapa yang pejabat, yang jadi pejabat kan kita harus cari figur yang benar-benar pejabat gitu. Itu orang yang dia itu udah yang pokoknya kalau di NTB itu udah yang tokoh gitu. Kita nggak mau yang itu udah tokoh terus biarin aja gitu, enggak, kita casting juga. Oh gitu. Iya. Oh jadi ada pejabat yang ikut casting dong? Iya, ada pejabat yang ikut casting terus. Bisa acting? Ya pasti gitu. Bisa ya kalau pejabat mah ya. Dan itu kita suruh casting di SMP gitu. Di SMP kita suruh datang, ayo Pak datang ke SMP ini sekalian casting gitu. Mau ya? Mau. Seru ya. Jadi itu berapa semuanya. lama tuh prosesnya? Untuk praproduksinya itu yang lama, ada 2 bulanan lebih. Oke. Cepet dong 2 bulan mah tuh. Ya kan kita dikejar-kejar sama Bang Ibe, mana gitu. Oke, setelah 2 bulan terus produksi. Ya, jadi pertama saya cerita dulu maunya saya apa ke mahasiswa nih. Jadi isunya hoax, phishing, cyberbullying karena memang krunya mahasiswa rata-rata? Yang ngerjakan krunya mahasiswa. Tapi yang proses pembuatan film kita akhirnya gabung kolaborasi sama seluruh komunitas film di Lombok, Sineas. Karena dana terbatas kan, jadi kita kayak pinjam alat, pinjam tripod, kemudian pokoknya patungan ya semua ini ya. Ya udah, terus setelah itu saya ngomong, mereka langsung menyerap apa yang saya mau. Terus karena yang film booming itu, yang anak muda tuh apa sih, Gali dan Ratna kan. Ya udah kita tambahin aja, bukan gitu. Itu kelihatan banget ya pengambilan. Booming anak muda sekarang paling taunya Dilan ya, Ima Gali dan Ratna ketahuan banget ya radosianya ya. Tapi itu sebetulnya iya. solusi cerdas. Jadi kalau misalnya kalau di ilmu semiotika gitu, itu tuh salah satu cara untuk menemukan komposisi atau ide-ide baru dari ekspresi-ekspresi yang sudah ada dalam keseharian itu penting, itu keren. Kalau bahasa gampangnya plesetan ya. Iya diplesetin, jadi tinggal ditambahin bukan gitu. Iya. Terus setelah itu. Terus jadinya baru kan. Baru lagi. Jadi pada saat orang pun searching kan tetap masuk dia. Iya. Pinter. Ini SD-nya di mana ya? Terus ya udah mahasiswa ini yang baru. Tapi ceritanya tiga isu tadi ya. Iya tentang. Pokoknya sebenarnya sih masalah yang memang ya. sehari-hari
nyata ada di kadang orang alami. tuh suka menyepelekan efek dari hoax tersebut. Jadi kayak ya udahlah paling hoax kamu kena tipu berapa juta sih misalnya kayak gitu. Tapi mungkin di beberapa tempat itu hoax itu bisa sampai membuat orang itu parah banget gitu. Nah, inilah yang saya angkat di sini bahwa hoax yang terjadi di daerah itu apalagi sangkut pautnya sama hoaxnya sama pejabat, nanti bisa dilihat di ceritanya, itu bisa efeknya itu bisa dikucilkan, bisa pokoknya gitu bisa ya? diusir, bisa diapa kayak gitu. Jadi sampai parah banget. Jadi orang tuh kadang suka menyepelekan efek dari hoax sehingga gampang banget nyebar hoax. Nyepelein banget cyberbullying, jadi gampang banget ngehina orang. Padahal beberapa orang sampai dia bunuh diri gara-gara dibully. Oke. Jadi sampai parah. Nah itu kita relate kan sama apa yang terjadi anak-anak muda sekarang, semuanya serba kepingin terlihat Wah, walaupun nggak mampu. Gitu. Dan ini memang terjadi di selebgram di NTB itu yang mereka tampak di Instagramnya itu wow banget, ternyata setelah kita ke rumahnya ya pelosok banget. Itu sebetulnya tantangan kita hari ini ya karena perkembangan teknologi, media digital, khususnya berbagai media sosial aplikasi. sih ya. Jadi perhatian orang memang banyak yang fokus pada efek-efek sensasi penggunaan bahasa dan perangkat teknologi, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu ya. Iya, kan memang mereka bertuhan sama media sosial karena di Tuhan-Tuhan baru. Tuhan baru. Jadi kan di apa Yang sih? lama kemana? yang dari survei VR sosial itu sudah terlihat kan memang anak-anak muda usia 13 sampai 24 tahun itu sekitar 30 sekian persen dari seluruh pengguna internet di Indonesia itu 30%-nya itu anak muda. Dan dari 30% tuh 90%-nya tuh pakai media sosial semua. Karena umurnya Karena usianya begitu. seperti itu ya karakternya ya. Masih penasaran, Ya. pengen tahu. Dan semuanya mereka berpacu pada si media sosial. Cara pakai baju, cara gimana handphonenya dan sebagainya. Oke, terus filmnya itu sendiri diproduksi berapa lama Mbak? Kalau produksinya cuma sebentar karena semua sudah kita siapkan di pra. Jadi di pra itu kita sudah gambar juga reka. Setelah kita gambar, kemudian kita reka adegan, ada placement kamera di mana semuanya. Terus semua talent itu kita sudah reading, kita ajarin readingnya seperti apa, bahasa Sasak seperti apa, bahasa Bima seperti apa. Oh, pakai bahasa daerah juga, Mak? Iya, bahasa Sumbawa juga seperti apa. Jadi cara Ada pelogatannya. yang seru nggak waktu produksi? Pas persiapan sampai ke produksi deh. Ya Yang serunya. seru banget gitu. Serunya tuh kan karena kita semua itu nggak ada yang punya mobil, cuman 2 orang aja. Jadi semuanya pakai motor. Itu banyak serunya. Pertama ya ada yang itu kita nggak ada kendaraan, jadi pakai motor. Terus kita dipinjamin motor sama diskomun Votik. Terus setelah itu yang kedua ada yang kesurupan. Serius ya dia? Itu serius. Gue tadi nanyanya bercanda, Itu ternyata ada serius, juga ya. dia kesurupan terus jadi rohnya itu dipotong-potong gitu terus dikeluarkan malam itu juga. Ah, maksudnya dipotong-potong gimana? Pokoknya ada yang motong-motong rohnya terus akhirnya orangnya sadar gitu. Oh, bisa gitu ya? Bisa, karena kita tuh harus ngejar waktu kan, ngejar waktu supaya nggak segera subuh. Motong rohnya pakai cutter. Kalau kita ngebiarin si kesurupan ini gitu aja, waktunya kebuang. Gitu. Jadi pokoknya waktu itu gitulah, kita ngejar waktu supaya subuh biar nggak ganti hari. Terus setelah itu di set hampir terakhir kita sempat retake lagi, itu si istri dari si sutradara, istrinya keguguran. Aduh. Pas di saat yang sama. Waduh. Terus pada saat editing 2 minggu sebelum editing itu editorku kecelakaan, tangannya patah. Jadi dia ngedit di hari-hari terakhir tuh cuma pakai tangan kanan doang gini. Untung sakti ya. Gitu. Jadi aduh kita udah panik. Terus tahu nggak di H-3 sebelum, padahal udah poster udah kepasang kayak gitu tuh Bang. Undangan sudah tersebar. LSF nelpon dong. Saya ini tidak boleh ditayangkan karena belum berizin. Terus gimana dong? Ya sakti lagi. Ya udah kita telepon tuh direkturnya langsung. Saya bilang kalau ini tuh konsepnya edukasi literasi digital, kita tidak ada komersialisasi di sini. Kita
Tapi akhirnya dapat kan LSF kan? Dapat, dan itu mereka supportnya luar biasa. Oh Saya jadi salut dikirim banget. dulu filmnya ke LSF? Sebelum gimana? itu, jadi kita harus daftar lewat website dulu, daftar nama anunya kita, komunitas kita apa. Oh. Dan saat saya menghubungi Pak Direkturnya dari Kementerian Budaya dulu, Iya. jadi dari Kementerian dulu, rekomendasi dari Kementerian dikirim ke LSF baru dapat surat izin. Itu biasanya normalnya. Emang semua itu film harus? Kalau yang masuk CGV wajib. Oh karena diputernya di teater, Ya. jadi semua Ya. harus lolos sensor. Ya, betul. Oh gitu. Biasanya Ini sih penting banget nih. normalnya itu bisa sampai 2 minggu tuh hanya untuk dapat approval dari mereka. Cuman dapat centang supaya bisa Lolos. Minta izin untuk sensornya. Minta izin doang. Minta izin ke LSF-nya ya. Iya, minta izin doang. Belum tentu di-approve, cuman masukin doang itu butuh 2 minggu. Tapi ini cuman 1 hari doang. Itu keajaiban ya berarti. Saya ya? dapat dari kementerian, saya dapat juga dari LSF. Cuma 1 hari. Cuman 1 hari. Wah ini benar-benar ini jalur Semesta Mestakung. semesta Iya, mendukung. itu saya telepon langsung ke direkturnya, Bapak, mohon maaf nama saya Lia, saya kenalin dari Jawara Internet Sehat, kayak gini-gini. Yeah. Saya bikin film tujuannya untuk literasi digital, tidak ada tujuan komersialisasi dan sebagainya gini. Di CGV ini hanya untuk unjuk karya kepada pimpinan kami. Kebetulan pimpinan sudah datang ke Lombok. Saya bilang gitu, emang benar Bang Ibe udah pesen tiket, udah apa. Pimpinan. Terus setelah itu langsung dikirim tuh 3 asisten ke WA saya. Ya udah ini saya kirimkan 3 asisten. Oh. Dan asistennya yang langsung calling saya. Oke Mbak, apa yang bisa saya bantu gitu. Jadi mereka Oh jadi, support. tapi mereka nonton dulu ya berarti ya? Itu belum. Setelah itu baru dari Kementerian Budaya dapat. Saya hubungi lagi Direktur LSF. Bapak, saya sudah dapat rekomendasi dari kementerian. Gitu. Oke, silahkan masukkan nama komunitas. Setelah itu saya baru masukin link film. Udah jam 5 sore nih. Besok hari Sabtu. Kan saya takutnya kantor tutup. Jadi saya, Bapak bagaimana Pak? Bapak besok tutup enggak ya? Soalnya ini udah hari Sabtu. Terus beliaunya WA saya, tenang, lagi ditonton filmnya. Oh gitu. Langsung pesen kaos dong. Ya Gitu. memang harus ditonton sama mereka Ya ya. harus tonton. Setelah itu baru keluar jam 10 malam. Jam 10 malam tuh baru keluar Lembaga Sensor Indonesia menyatakan bukan Gali dan Ratna lulus sensor. Wah, gitu Akhirnya Langsung jadi bahagia pemutarannya. banget. Iya, langsung. di Mataram tuh di CGV juga. Wah hebat nih CGV nih support. Jadi kita belum pesen punya kaos, belum apa. Jadi pas sudah lolos itu langsung, ayo cepet pesen kaos, cepet. Terus kalau sekarang kaosnya nggak ada ya? Ada, Bang Ivan juga dapat. Gue nggak dapet. Makan dulu ya, Wel. Gitu Oke sih. tapi ini perdana tapi macam-macam Wah, dengan luar segala biasa. macam tantangannya ya. Dengan berbagai macam. Dan kita sempat Ketagihan nggak Mbak Sempet, bikin-bikin? Bang Gustaf ingat nggak pas saya ke Singapura bersama Bang Iya, Gustaf? Itu benar-benar sama Allah. Oh itu masih memang lagi kita- bikin tuh? Itu memang Proses lagi besok bikin. produksi. Dan itu memang sama Allah benar-benar kayak Allah tuh kayak bilang Bang Ibe, suruh Lia dah pergi ke Singapura gitu. Karena kan saya dikasih uang saku. Jadi uang saku itu saya tinggal semua ke NTB buat bikin filmnya. Oh loh? Iya, Oh gitu? iya. Jadi itu yang benar-benar. Terus di Singapura wow. gimana dong? Kan ternyata semuanya provide. Udah gitu. beres ya? Udah Iya bener beres. juga. Iya. Gitu, Pengalaman alhamdulillah perdana banyak dramanya. Tapi hasilnya juga sih. Ya alhamdulillah pas kalau bisa diputer diterima gimana? dengan baik. Ya semuanya responnya gimana Mbak? responnya tuh karena filmnya kan alurnya memang maju mundur. Terus kita sengaja buat yang menjadi penilai itu adalah penonton. Jadi tidak ada happy ending ataupun sad ending. Jadi kita sengaja buatnya itu agak sedikit menggantung gitu supaya penonton tuh menilai sendiri. Oh seperti ini gimana sih kira-kira. Mbak ini ceritanya. kalau yang saya baca-baca ya, terus saya lihat reviewnya di beberapa laman internet kan ada nilai-nilai lokal yang dimunculkan di film ini. Itu ceritanya bisa masuk ke situ tuh gimana prosesnya tuh Mbak? Sebenarnya bedanya antara NTB sama Jawa Timur itu atau Jawa lah ibaratnya itu adalah rumah-rumah dari adat-adat Rumah mereka adatnya. yang bikin beda. Iya. Kalau masalah jalan rayanya yo sama, Iya, orang suasana ya sama-sama orang mallnya lah ya. juga sama, ya semuanya ibaratnya sama.
Ya, saya ingin nunjukin itu ke NTB-annya adalah dengan footage yang ada. Oh, suasananya, pedesaannya, bahasanya, cara perpakaiannya. Oke. Kayak gitu. Meskipun tantangan yang dihadapi sama ya? Ya, beda. Kalau saya lokasi setnya di kota, pasti budgetnya lebih ringan. Enggak, maksudku kalau misalnya ngomongin dalam konteks media digital dan internet kan tantangannya sama nih sekarang kita menghadapi persoalan hoax, ya, sama, phishing dan lain sebagainya. Di desa lebih parah. Tapi konteksnya yang lain ya, ini konteksnya ada di beberapa, itu semuanya di daerah Lombok atau gimana? Yang apa? Pemutarannya? Ya, pemutarannya kita lagi di Lombok semuanya, kayak di kampus-kampus sama desa-desa nobar-nobar gitu. Oke. Nanti kalau gitu kita tonton filmnya jam 1 ya? Jam setengah 1 kita kumpul di CJV BEC buat yang mau nonton. Gratis kita akan nonton film Bukan, Galih, dan Ratna. Ya, sebuah film karya teman-teman Sambung Sinema dan Jawara Internet Sehat dari NTB yang bercerita tentang dinamika anak muda menghadapi hoax, phishing, dan cyberbully. Ini recommended banget buat ditonton. Silakan teman-teman hadir untuk siang hari ini di CGV BEC Bandung. Terima kasih Mbak Lia. Nanti kita tonton bareng-bareng ya. Ya. Bagaimana mulai dari kamu? Modelan kamu aja kayak begini? Gantilah pakai iPhone kayak atau Samsung. Awalnya kukira ini pinjol, tapi masalahnya bukan hanya itu. Rasanya hidup saya seperti lelucon. Saya tidak mau tahu. Ungkapkan dia, gimana pun caranya.